Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menjadi sejarah yang kelam bagi penduduk bumi, khususnya negara Indonesia. Raungan keras yang terdengar hingga 4.800 km sampai ke Pulau Rodriguez, Meridiu, Samudra Hindia. Langit pada hari itu berubah menjadi gelap gulita disertai petir yang terus menyambar. Daya ledak gunung yang mencapai 30.000 kali dari ledakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, disusul gelombang tsunami yang mencapai 40 meter, merenggut nyawa kurang lebih 36.000 jiwa dalam waktu yang sekejap. Kengerian tragedi itu divisualkan lewat film yang berjudul Krakatau, The Last Day. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari saksi mata yang selamat atas kejadian yang disebut sebagai letusan paling dahsyat di muka bumi setelah Gunung Tambora. Sahabat sekalian, mari kita saksikan cerita di balik kengerian tragedi yang meluluh lantahkan sebagian umat manusia. This film is based on those accounts. Pada bulan Agustus 1885, atau tepatnya setelah 2 tahun letusan Gunung Krakatau, Roger Verbeek, ahli geologi yang berasal dari Belanda dan merupakan salah satu saksi mata yang selamat atas tragedi yang mengerikan itu. Di kamar kecilnya yang berlokasi di Haarlem, Belanda, ia berusaha untuk menceritakan detail setiap kejadian letusan Gunung Krakatau yang menimpa warga Indonesia termasuk dirinya. Pada bulan Mei 1883, gempa beberapa kali melanda desa Ketimbang. Gempa itu juga dirasakan oleh keluarga kecil Willem Bijzering. Willem Bijzering adalah seorang petugas pengawas bank kapas milik pemerintah Belanda. Ia dibantu oleh warga pribumi yang bernama Tokaya sebagai juru tulis untuk meringankan pekerjaannya. Karena gempa terus terjadi, Johanna, istri dari Willem Bijzering, mendapat firasat bahwa akan terjadi sesuatu yang besar menimpa desanya. Ia juga menyadari bahwa tingkah laku hewan peliharaannya mulai berperilaku aneh. In May 1883, I visited the Schuert family. Di bulan yang sama, Roger Verbeek mengunjungi keluarga Squid yang tinggal dan bekerja di Mercusuar berjarak 48 km dari Gunung Krakatau. Ia datang ke sana karena mendengar laporan peningkatan aktivitas gunung berapi dan mencoba mengumpulkan sampel untuk bahan penelitiannya. Secara kebetulan, Joseph, putra dari Jacob, menemukan batu apung dari bibir pantai dan menyerahkannya kepada Roger untuk dilakukan penelitian. Joseph held the secret of Krakatoa. Makna di balik batu apung itu ternyata menyimpan pertanda buruk tentang aktivitas Gunung Krakatau. Tapi sayang, waktu itu Roger tidak mengetahui arti dari batu apung yang menjadi sampel penelitiannya. I had no idea what it meant. Pada 20 Mei 1883, pertama kalinya Gunung Krakatau mengeluarkan asap abu vulkanik sebagai tanda peringatan bagi warga sekitar. Akan tetapi, oleh sebagian orang peristiwa itu dijadikan kesempatan untuk menghasilkan uang. Gubernur Jenderal Loudon mengajak Lindemann yang waktu itu menjadi nahkoda dari kapal peri untuk membawa turis asing ke Gunung Krakatau sebagai acara wisata yang disebutnya sebagai salah satu keajaiban alam terbesar di dunia. Tell your guests to be on time. Pada tanggal 27 Mei 1883, kapal peri Gubernur Loudon yang dinahkodai oleh Kapten Lindemann berangkat membawa turis sebanyak 86 orang menuju ke Gunung Krakatau. Akan tetapi, nasib sial menimpa mereka yang berada di sana. Gunung Krakatau rupanya tidak menerima kedatangan mereka. Gunung Krakatau mengeluarkan letusannya seakan murka akan kedatangan para turis di sana. Kapten Lindemann memberikan instruksi kepada para turis untuk segera menaiki kapal tidak lebih dari 30 menit. Jika lebih dari itu, maka dengan terpaksa mereka harus ditinggalkan. Roger Verbeek yang waktu itu sudah berada di Buitenzorg atau sekarang disebut Kota Bogor, mencoba mengamati letusan itu di rumah sahabatnya Schurman, menggunakan alat simulasi untuk mengukur ketinggian asap vulkanik itu. Setelah diamati dan diperhitungkan, dan dapat diperkirakan bahwa ketinggian asap itu mencapai 8 km. Roger Verbeek kemudian mengambil sampel batu apung yang didapatkannya dari Joseph dan mencoba mencocokkannya dengan batu apung yang ia dapat dari letusan mahadahsyat Gunung Tambora
68 tahun yang lalu. Batu itu ternyata memiliki persamaan, dan Skurman memprediksi bahwa Gunung Krakatau akan meletus sama dahsyatnya dengan letusan Gunung Tambora. Didn't know then what the volcano was telling me. Sepanjang Mei hingga Juni, asap vulkanik terus dikeluarkan dari kawah Gunung Krakatau. Akan tetapi para penduduk menganggap itu hal yang wajar dan tidak berbahaya. Mereka tetap beraktivitas seperti biasanya. Willem Bezering yang secara tidak langsung bertanggung jawab akan keselamatan para penduduk di sana, terus-menerus mendapat informasi tentang situasi Gunung Krakatau yang semakin hari semakin tidak kondusif. Alih-alih memberikan solusi, ia malah sibuk dengan kerjaannya dan mengabaikan informasi tentang situasi Gunung Krakatau. It seems he was preoccupied by other matters. Get the coolies for the pepper harvest, that's all. So the money? Just give me 3 weeks until the harvest. Malam sebelum letusan Gunung Krakatau, di Desa Ketimbang menyelenggarakan pergelaran wayang yang bertemakan letusan gunung berapi. Mereka cukup terhibur dengan pergelaran itu, akan tetapi mereka tidak mengetahui makna yang tersirat dalam cerita pewayangan itu. Johanna ternyata satu-satunya orang yang sedari awal telah mendapat firasat tentang bencana yang akan menimpa desanya. Ia berusaha mencoba untuk menceritakan semua firasat buruknya itu kepada Roger Verbeek dengan harapan Roger yang selaku ilmuwan dapat memberikan solusi supaya warga segera mengungsi agar terhindar dari malapetaka bencana. Namun firasat buruknya itu tidak ditanggapi sama sekali oleh Roger Verbeek. Ia malah menganggap bahwa firasatnya itu hanyalah tahayul belaka. Andai saja Roger Verbeek mau mendengarkan ucapan dari Johanna, mungkin saja korban dari letusan Gunung Krakatau dapat diminimalisir atau bahkan mungkin saja selamat. I realized far too late. Para warga beraktivitas seperti biasanya, tidak menyadari bahwa hal buruk sedang mengintainya. Sedangkan Kapten Lindemann memiliki tugas kembali untuk membawa kuli warga Cina dari Pelabuhan Anyer menuju ke Pelabuhan Batung. Pada hari itu, perjalanan mereka membawanya semakin dekat dengan Gunung Krakatau. Kapten Lindemann akan menyalurkan para kuli ini untuk bekerja di bawah pimpinan Willem Bezering. Their destination was to Loch Betong to the north. Captain Lindemann, a word of you, please. Jam 10 pagi, gempa mulai terasa. Gempa yang menjadi awal mula petaka bagi para warga di sekitar Gunung Krakatau. Getarannya pun dirasakan oleh Jacob yang berada di mercusuar. Sedangkan Kapten Lindemann yang merasakan tanda-tanda buruk segera memutar kapal ferinya 191 derajat menjauh dari Gunung Krakatau dan memilih jalur baru dari Pulau Sanghyang menuju ke Teluk Lampung. Di saat gempa itu mulai terasa oleh sebagian wilayah di sekitar Gunung Krakatau, Willem Bezering malah mengajak istrinya untuk menghadiri acara pembukaan pasar. Bukannya senang, Johanna malah terus merenungkan bencana apa yang akan terjadi di desanya. Dan benar saja, tepatnya pada pukul 1 siang, letusan dahsyat Gunung Krakatau mengeluarkan 1 juta kubik batu apung dalam 1 detik dimuntahkan dari lubangnya. Longsor besar yang menyebabkan pasang surut air laut begitu cepat. By now, the volcano was in full eruption. Jam setengah 3 sore, air laut mulai surut dan ikan di tepi pantai mulai tampak terlihat. Laut seakan memberi ancang-ancang untuk memakan korban pertamanya. Willem Bezering yang telat menyadari akan kedatangan bencana alam itu, segera memerintahkan anak buah untuk membuka jalur yang menuju ke Batavia. Para warga mulai terpontang-panting untuk menyelamatkan diri. Tsunami setinggi 40 meter mulai meluluh lantahkan desa Ketimbang. 1.000 orang dinyatakan tewas. Beruntung, Willem Bezering dan keluarganya selamat atas tsunami itu. Joanna! Joanna!
Kapal peri yang ditumpangi Gubernur Loudon beserta para kulit Cina pun selamat berkat Kapten Lindemann yang segera memutarkan kapalnya 191 derajat untuk menjauh dari Gunung Krakatau. The steamship Loudon and the Fourth Point Lighthouse were untouched. Roger Purbeck dan Skurman yang waktu itu berada di Bogor menemukan peta yang menandakan bahwa Gunung Krakatau bukan terdiri dari 3 gunung api, melainkan satu gunung yang tergabung oleh kaldera besar dan dibentuk oleh satu dapur magma. Kurang dari 1 jam abu vulkanik yang disemburkan oleh letusan Gunung Krakatau sudah setinggi 48 km. Pada jam 5 pagi, keluarga Willem Bezering beserta warga lokal segera mengungsi ke bukit di pantai utara yang dianggap lebih aman dari hujan abu yang membahayakan keselamatannya. Johanna mencatat bahwa perjalanan itu tak ingin ia alami lagi. Mereka berjalan berawal dari menyusuri jalan pinggir pantai, lalu menerobos masuk ke hutan tanpa arah, diiringi dentuman yang tak berhenti dan laut seakan masih mengejarnya. Johanna mengenang itu sebagai peristiwa terburuk dalam hidupnya. Go on, Peter. The journey was one I would hope never to go through again. Hujan abu yang begitu lebat juga hampir menenggelamkan kapal peri yang dinahkodai oleh Kapten Lindemann. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bekerja sama untuk menyingkirkan abu vulkanik yang terus memenuhi semua bagian dari kapal peri yang mereka tumpangi. Roger Purbeck dan Skurman menemukan kembali buku Pustaka Raja Purwa yang merupakan sejarah tentang letusan Gunung Krakatau pada tahun 416. Pada masa itu Gunung Krakatau hancur dengan gemuruh besar dan meletus berkeping-keping yang menyebabkan air laut naik membentuk tsunami. Jika saja sejarah terulang kembali, Roger Purbeck berharap Tuhan bisa mengampuni jiwa-jiwa mereka yang berada di sekitar Gunung Krakatau. Singkat cerita, keluarga Willem Bezering dan para warga lokal sudah tiba di perkebunan Bukit Tinggi. Mereka berharap di tempat itu bisa tinggal dengan tenang untuk sementara waktu. You saved my life. And in my heart I thanked God that we'd at last reached. Pagi itu matahari tidak memperlihatkan sinarnya. Sepanjang malam, dentuman terus terdengar hingga ratusan kilometer. Gunung Krakatau mulai masuk ke tahap yang lebih mengerikan. Dan ternyata, tempat mengungsi yang keluarga Willem Bezering dan para warga lokal anggap aman tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dentuman yang amat keras pada pagi itu hampir merusak gendang telinga. Bahkan, suaranya terdengar hingga 4.800 km di Australia. Peristiwa itu mencatatkan sebagai suara paling bising dalam sejarah. Was heard 3,000 miles away in Australia. I had thought that 30 miles of ocean would protect us. Setelah meletus 20 jam terus-menerus, dapur magma Krakatau mulai kosong dan dengan ruang yang kosong itu gunung pun mulai runtuh. Jutaan ton abu dan batu apung tertumpah ke laut dan memicu tsunami yang lebih memusnahkan. Kapten Lindemann yang waktu itu sudah beberapa hari di laut mengetahui akan dahsyatnya tsunami kali ini. Mereka harus bertarung bahkan mempertaruhkan nyawanya menghadapi situasi yang sangat mengerikan itu. Jenderal Lindemann memutar kembali perahunya menuju ke arah berlawanan dari tsunami itu berasal dan menginstruksikan anak buahnya untuk segera melepas jangkar supaya kapal mereka tidak tersapu ke daratan. Waktu pertarungan dengan tsunami itu dimulai. Kapten Lindemann mengikat dirinya ke kemudi supaya perahu tidak oleng dan berputar arah. Tie me to the wheel. Myself down. Mr. Jansen. Now you get below. Setelah beberapa saat bertarung dengan ganasnya tsunami, kapal yang dinahkodai oleh Jenderal Lindemann berhasil selamat. I'm saying I'd gladly give my life to save any one of yours. Jacob yang berada pada jarak 48 km dari Krakatau juga merasakan ganasnya tsunami setinggi lebih dari 40 meter itu. Waktu itu ibu Joseph memerlukan batu bara dan bertekad keluar rumah untuk mencarinya. Di waktu yang sama, anjing peliharaan Joseph yang diberi nama Theo kabur menuju ke sebuah bukit. Joseph yang melihat anjing kesayangannya itu kabur
berusaha untuk mengejarnya. Akan tetapi, ia dilarang oleh ibunya karena cuaca di luar sedang tidak bersahabat. Hujan abu beserta angin kencang terus-menerus meneror keselamatannya. Anjing yang lari ke sebuah bukit itu pun terpaksa dikejar oleh ibu Joseph. Dan ketika ibunya sudah sampai di sebuah bukit itu, tsunami besar meruntuhkan mercusuar dari pondasinya dan menewaskan Joseph beserta ayahnya. It lifted the lighthouse from its base. Gunung melepas batu dan longsor untuk terakhir kalinya. Abu, gas, dan batu yang panasnya mencapai 500 derajat Celcius merambah sepanjang laut dan menuju ke pulau-pulau di Sumatera Selatan. Tempat mengungsi keluarga Willem Bezering dan para warga lokal yang mereka anggap aman ternyata tak lepas dari hembusan abu dan gas yang panasnya mencapai 500 derajat Celcius itu. Para warga lokal berlari berhamburan mencoba untuk menyelamatkan diri. Keluarga Willem Bezering pun tak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi di rumah tempat pengungsiannya. Abu dan gas yang menyambar secepat kilat telah meluluh lantahkan semua desa yang berada di sana. Dari 3.000 orang yang mengungsi ke tempat itu, kurang lebih 1.000 orang tewas termasuk anak bungsu dari keluarga Willem Bezering yang masih balita, dan sebagian orang lagi terkena luka bakar akibat abu panas itu. Mereka yang selamat dalam tragedi itu menganggapnya sebagai neraka dunia. We couldn't even bury our child. Letusan itu menghancurkan 165 desa dan menewaskan kurang lebih 36.000 orang. Ada laporan mayat dan batu apung yang terdampar hingga pantai Afrika setahun kemudian. Penguasa Belanda memesan 250.000 galon bensin untuk membakar mayat korban. Keluarga Willem Bezering terus bekerja untuk pemerintahan Belanda selama 13 tahun lagi sebelum dia pensiun dan kembali ke Belanda. Before he retired to Holland. Karya Roger Verbeek tentang Gunung Krakatau itu pun menjadi dasar vulkanologi modern yang memberi ilmuwan catatan rinci dari seluruh siklus letusan untuk pertama kali dalam sejarah. Dampak dari 20 juta ton belerang yang dilepas oleh Gunung Krakatau ke atmosfer telah menyebabkan pandangan senja luar biasa di seluruh planet dan menurunkan suhu global hingga abad ke-20. Dan secara harfiah, Gunung Krakatau telah meledakkan dirinya hingga hancur dan tidak tersisa. Tetapi pada tahun 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda gunung itu meletus lagi. Dan Roger Verbeek meramalkan bahwa gunung itu akan terus tumbuh dengan kecepatan 5 meter per tahun. Dan orang Indonesia menyebutnya sebagai Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatoa.